Aksi kebrutalan geng motor kembali marak terjadi di ibu kota. Ancaman geng motor di Jakarta ternyata belum berhenti. Ya, geng motor menyerang pengunjung warung makan di kawasan. Video aksi sekelompok remaja bermotor yang berkeliling wilayah Jakarta Selatan dari kompleks perumahan Cakung, Jakarta. Izinkan gua untuk perkenalkan diri dulu. Saya lama-kelamaan ribut-ribut mulu nih. Main air keras lah di APD nabrak tembok. Nggak bakal bisa kalau kita ngikutin terus semua. Santai. What's up, brother? Gila, ini sangat bahaya sekali, brother. Ini boleh dikatakan konten pertama saya nih, brother. Sebelum lanjut, kita izinkan gua untuk perkenalkan diri dulu saya, brother. Di sini saya namanya Ntoy. Dan di belakang kamera ada Bung Detri. Apapun dibahas. Pada malam ini gua akan mengangkat tema nih tentang kenakalan anak remaja, brother. Kira-kira 1 dan 2 tahun yang lalu sangat viral tuh kejadian geng motor atau gangster di daerah Pondok Gede, brother. Dan maka dari itu saya di sini mengundang teman-teman saya dari Boker. Ini perkenalkan diri dulu, brother. Lu siapa, brother? Gue nama asli Putra. Putek. Nama panggilan Putek. Lu, brother? Nama asli Ahmad Maulana. Kalau dipanggil Madun. Lu? Nama gue Pinji, ya dipanggil Pinji juga. Kalau yang mau tahu Madun itu siapa? Lu kenapa? Lu yakin gua? Ya Allah, gua orang gak punya. Langsung aja pertanyaan pertama, brother. Ini lu tuh Boker berdiri sejak kapan, brother? Awal mulanya gangster sebenarnya sih dari kita pribadi sih nggak ada, sebenarnya udah lama. Cuman kan baru ngangkat lagi pas zaman-zaman Boker 2014. Iya, Bro. Pas sampai pecah-pecahnya tuh sampai ada yang terluka banyak lah, nggak bisa disebutin kayak gimana terlukanya, pokoknya banyak lah. Nah, di situ banyak anak-anak juga yang ketangkap. Itu yang ketangkap sama, brother? Yang ketangkap setahu gue Pinky ya, Pinky. Emang enggak Ada lagi sama kawan-kawan juga. Ya, almarhum juga ada. Nah, itu sempet anak-anak juga. Gue sempet cabut tuh, Pak. Gue cabut sama Putek, sama Bagol. Cilacap gitu ya? Gue ke Cilacap. Selama ada 2 bulan. Selama di sana 2 bulan gue uring-uringan tuh, Pak. Gue setiap nonton stasiun televisi, semua stasiun televisi ngomongin gangster yang ada di kampung kita. Gangster dari kampung kita. Gue pusing ya kan, Pak. Sampai gue nenangin diri ke pohon karet, Pak. Gue gila, gue ngadu-ngadu bobo di situ biar gimana caranya ngilangin stres. Ngumpet tuh, Pak, di belakang pohon karet lah, di rumah saudara gue ada di sana, ada Cilacap. Nggak lama gue lagi diem, itu lewat, Pak, mobil polisi. Dan namanya lagi keadaan begitu. Kita lagi nonton berita lah ya? Iya, ada tulisan polisi. Lu gimana kalau jadi gue? Pasti kan parno abis ya kan? Apalagi nyariin banyak. Akhirnya gue mau cabut ke hutan karet, Pak. Gue gak peduli. Terus diteriakin sama mbahnya, sama budenya Bagol. Jangan, itu cuma polisi hutan. Anjir, di situ tuh. Kalau yang belum tahu dia cerita apa, dulu kan waktu 2 tahun yang lalu itu ada tuh marak kejadian. Dia kasus yang dulu yang motor diambil-ambilin dan orangnya dibacokin dan Air keras. disiram air keras, itu dianya. Dan dia kasus itu dia lari langsung ke Jawa. Nah, ceritanya begitu, brother. Awal mulai Boker ya. Nah, awal mulai Boker begitu. Awal mulai Boker setahu gue sih dulu Pak ya kan? Ya. Dari lu turun ke gua nih. Benar. Dulu gua tuh sebenarnya bukan Boker dulu, kalau belok-belokan Pomel. Dulu gua Pomel tuh, kalau nulis ini tuh apaan nih? Pomel. Pertama awal tuh Pomel kan, gua tulis Pomel, belok-belokan. Lama-kelamaan ribut-ribut mulu nih. Katanya Jol, bangkitin aja lagi nama Boker. Zaman-zaman lu Pak, ya kan? Konekin dah tuh ke Boker. Udah sama nama Boker.
saban hari kerjaan berantem mulu. Berantem ya? Berantem mulu. Turun ke generasi dia nih, para generasi dia. Yang parah nih. Para generasi dia, generasi gangster. Kalau zaman gua kan belum ada TikTok. Pokoknya kem-keman. Kalau berani aja dah pokoknya ribut dah. Berarti ini Tek yang gua sikap ya, yang gua apa sih yang gua denger nih, ada gangster, gua bingung tuh brother. Nah, jadi itu kayak gimana ya Pak? Jadi sekelompok sebenarnya dari sekolahan. Nah ini pernah dibahas juga nih sama konten sebelah nih. Ada nih begini nih. Pokoknya gua lihat tuh di YouTube ada di konten sebelah nih yang menceritakan tentang pokoknya itulah dia tuh. Dia menceritakan tentang itu tuh. Itu abang-abang lo ya tuh ya? Iya. Itu abang-abang lo. Doi bang. Ini saya coba mau ngorek-ngorek adik-adian bang. Mohon ini izinnya. Oh jadi asal mulanya dari gua berarti. Iya, dari lu dulu turun ke gua. Bis gua, pantaran gua tuh 2009 kayaknya dah. 2009 ya, Dun ya? 2009. Lu waktu lu ketangkap tuh yang buruan kan pas sore-sorenya lu di depan rumah gua tuh pada, wah gila gua habis ngebacokin anak orang ya kan. Gua nggak yang gua tahu tuh ada dan sebagainya tuh. Gua udah bilang lu cabut, gua bilang gitu, lu bakalan kasus. Udah pas malam gua kunci gerbang gua tuh jeder aja. Pas gua keluar tuh waktu almarhum gua masih hidup ya. Pas ini bocah nih lari-larian nih, kalau nggak salah bocah lari-larian loncat ke tembok. Lu ngapain bang? Tolongin gue bang. Gue dicariin buser. Bilang lu cabut jangan rumah gue. Bilang nanti gue ketangkep. Gue bilang itu gue takut. Namanya gue udah married kan. Namanya gue nggak salah apa-apa. Gue juga takut. Wajar juga kan. Nah akhirnya udah dia keluar dan ada suara teman gue tuh keluar datang. Gue buka pintu, buser Madun. Kamu siapa? Gue digituin. Oh saya ade pak, kamu ikut-ikutan? Enggak pak. Nah itu dari semenjak itu kata gue gila, gue juga cabut tuh. Gue awal dari kita Brigading tuh ngeband ya? Ya, itu udah kebakaran tuh. Itu udah enggak dulu deh. Awal pertamanya ini kenapa lu ribut sama yang lu bacokin orang? Nah itu pertamanya gimana? Yang gue cabut ke Cilacap nih. Ya. Nah ceritanya gini pak, anak-anak kan ada acara tuh di suatu tempat tuh. Iya. Bandar ya. Di sana anak-anak ya namanya anak muda ya kan nggak bisa dikontrol ya kan. Nah pulang selesai dari acara itu, nah emang anak-anak lagi pada kumpul-kumpul lah biasa. Mabok. Gang sensasi di Parung Malu bisa. Namanya kan gang sensasi, namanya. Wah ini brother. Banyak orang sensasi sih udah. Sensasi semua di situ. Nah di situ nggak lama ada dia teriak naik motor dari depan. Asal mula tuh ya, bang. Yang kasus bedak ini ya, yang masuk berita. Ya terus. Bang, ada bocah dibacokin. Nah, anak lari kan ke sono ke depan tuh, ke luar kampung, ngeributin. Nah, dia tuh sekitar 9 orang masukin kampung kita. Nah, diributin lah tuh. Dia habis badang. Ya namanya anak muda dulu kan masih booming-boomingnya, emosi nggak bisa dikontrol. Nah akhirnya di situ ngebalikin tuh, ngebabi buta. Kumpul bareng tuh di mobil. Udah ngebabi buta. Kumpul lah motor ditaruh rumah hijau. Nah iya terus. Babi buta jalan tuh. Udah setiap yang ketawanya kan anak situ. Udah kita ngincer anak situ aja yang keluar. Yang keluar sini ya. Yang keluar. Kita nggak susah sebutin namanya. Yang keluar. Abis dibantai sama anak-anak, disiramin air keras lah, sampai dia nabrak tembok, sampai gue ngeributin orang pasar juga. Sekitar jam 2-an. Wih, bahaya lo. Lu berapa tahun brother? 9. Lu ketangkepnya di mana? Di rumah bola, almarhum. Lu lagi ngapain? Tidur. Dia udah gue telepon, gue udah dijemput sama kawan gue naik mobil ya kan. Gue telepon di PO Pasar Rebo. Gue telepon, "Pang, di mana?" "Cabut ya, Pang, cabut. Gue masih di rumah bolang." "Udah cabut ya, Pang, nggak usah mikirin." Dia kan besok mau UN tuh, Pak. Terus sekolah. Nah, nggak lama di situ. Telepon putus, tut. Ya, gue udah mikir, udah pasrah. Lu posisinya lu di mana tuh? Gue udah dijemput sama temen gue. Lu juga Tek, bareng Tek. Dia berarti lu satu dalam buronan itu ya, satu kelompok dah gua sama dia. Ani mencar sendirian tuh ke rumah bolang. Ani lihatnya mau
subuhnya mau cabut, Mas Tek. Udah gue bilangin kan, padahal kan 3 lu 3 cabut sono, 3 cabut sono, tapi udah jangan bikin apa-apaan. Ini kasus parah soalnya ya kan. Soalnya udah masuk TV. Sorry nih, gue potong nih. Itu kejadiannya saat lu ditangkap itu gimana? Polisi datangin lu. Nah, Ya, gimana lu? Begitulah. Tidur, bolang ketangkap tuh. Bolang ketangkap. Tanyalah, ada nama. Bolang itu almarhum. Almarhum. Iya. Almarhum tuh, ditangkap lah. Nah, polisi nanya, ada siapa di dalam? Nah, almarhum nyebut lah tuh di dalam ada Aneh. Ya udah, Aneh digerek di bawah dah. Abis dibawa. Abis. Terus ditepokin gak ada? Disambut dengan hangat, dingin, ya panas dingin, campur aduk dah. Gangster masuk penjara ya kan. Ditungguin itu Ditungguin Pak di sana. Iya, Pak. iya, Di rak-rak bener, tuh. bener. Iwan juga bilang udah di rak-rak. Mati lu. Soalnya kasus tuh benar-benar trending banget pokoknya di tahun itu kasus trending awal dari Itu awal-awal mulai gangster mulai loh. Itu berasal dari Jakarta. Jadi daerah booming daerah sananya aja, nggak sampai parahnya di sini. Enggak, pas di poset tuh benar-benar pas di kasus kita. Iya, di Pas posnya berita tuh. diangkat di berita tuh pasti kasus kita Pak, karena udah banyak korban ya kan. Udah tuh yang lain-lain pada ikut-ikutan dah tuh. Sampai cacat. Aduh. Nah, cara masuk lu gangster tuh gimana, brother? Apa emang ada temen lu ada Ya, namanya kita tongkrongan Pak. tongkrongan? Kenal ke kampung lain Keluar udah sama orang kumpul. dah. Iya. Oh. Cuman ada yang beda berpendapatan kan. Sebenarnya mah gangster tuh nggak sebrutal yang lu Enggak, Pak. yang lu ini ya. Enggak. Sebenarnya baik ya. Baik. Ah. Cuman kita gimana ya? Salah langkah aja, bener nggak? Ah. Kita cuma anak nakal yang kesepian Pak. Benar. Bahasa-bahasa tai. Iya. Makanya gue selalu bilang Pak, siapapun gue di mata masyarakat, ya gue cuma anak nakal yang kesepian, cuman dia aja yang gak pada ngerti. Waduh. Waduh lagi euk. Gila, gokil lu gembel. Oke, next ke pertanyaan ketiga ya. Lu gue mau tanya nih, lu pakai jimat gak? Kalau ibarat kata kalau zaman sekarang ini TikTok ya, TikTok bener gak? Jujur-jujuran aja udah ada. Ya, gue Lu tek lu. Sempat gua ngisi gituan sih di Banten. Cuma di juga nih. Apa? Ini channel dari Semadun. Tapi pernah lu coba saat itu? Enggak sih, enggak pernah coba sih, bawaannya panas saya gitu. Kalau mau ribut, Kalau gue yang bawaannya coba. panas ya. Jadi gue channel dari dia nih. Tek, kita gini-gini doang, sayang badan katanya. Lu ribut kena bacok, mending kita ngisi TikTok ya. Diajak tadi tuh gue sama dia nih, si Madun ke Banten. Ngisi deh tuh berapa duit gitu. Gue ikut-ikutan dia ya kan. Pas pulang di mobil tuh kita belaga gila dong ya. Anjing tuh TikTok nih, ributin mana yuk. Emang bawaannya panas? Bawaannya mau ribut-ribut mulu sih. Nah, di sana juga kan karena gue murid paling jauh Pak. Dari Pondok Gede ya kan. Gue dispesialin juga ya kan. Sampai dites juga di sana. Bener, emang wallahu alam lah Pak ya. Itu cuma Allah yang tahu. Itu nggak salah, kodok juga dites itu bocor ya? Kodok dites. Badannya? Pertama di anak-anak satu-satu dites. Jedar pakai samurai. Pakai apaan tuh? Samurai. Enggak, kita suruh minum dulu air baja. Ya, minum air baja dulu lah, nggak tahu lah minuman. Oh, air apa? Ya, Air wangi, bukan air wangi dah. Doain lah ya. Air Lama dites sama dia, mending kalau nyabet-nyabetan Pak, itu nyabet sampai kita mundur-mundur Pak. Seset lagi. Jedar, seset sampai bunyi sering di perut. Ya namanya kan suruh yakin kata dia, yakin aja kok mah udah yakin pasain sama Allah ya kan, bukan sama dianya. Kata dia cuma perantara. Nah, nggak lama mungkin kodok dites tuh Pak terakhir, dia nggak yakin mungkin. Dia jebol, robek di sini keluar darah. Nah terus, di sini Allah alam lagi ya. Cuman alhamdulillah diusap doang sama guru gua, itu rapat lagi cuman. Enggak ada yang ngomong gini guru doang. Cuman bentol. Aja klinik deket sini ya kan. Iya, guru cuma mana klinik deket apaan bang nih? Diusap dong udah rata lagi. Lu juga pakai juga? Enggak. Tapi lu ini, apa? Udah pernah lu tes di jalur tuh? tes di jalur Pak. Pernah? Alhamdulillah gua nggak pernah bacok, tapi gua selamat aja gitu Pak. Bukan selamat karena itu, mungkin karena Allah masih melindungi gua ya Pak. Betul. Berarti intinya pakai Sempet ngerasain gitu. Bukan panas dah, nggak parah kecil-kecil aja gitu. Namanya ribut pasti ada apesnya, brother. Bener gak? Bener.
Bener gak? Iya kan? Di manakah lu ribut yang kira-kira wah gila nih gua mau mati nih gua. Apa lu pernah kebacok? Yang terparah nih. Nah, terparah yang lu alami. Nah, itu pas si kodok kenapa? Gue cerita ribut di sana. Jadi dia Di daerah di suatu tempat di ya. suatu tempat. Nah, nggak taunya itu kampung udah diributin sama gangster lain, Pak. Nah, gue kena basiannya. Ya. Jadi keadaan anak-anak gue pada lewat nih rame-rame, gue jadi ngeributin warga-warga situ. dan banyak banget. Wah, nggak bisa sebut ormas-ormas lah di situ banyak. Oh. Bisa gue ributin juga tuh, jeda. Nah, jebol tuh ormas. Nah, sebagian ada yang ngejar. Nah, gue udah kejar-kejar tuh Pak di gang sempit. Bawa mobil, bawa motor. Bawa motor mau bambu kuning. Mungkin dia mikirnya kan karena anak-anak pada TikTok semua ya kan. Nah, gue paling belakang Pak. Ya alhamdulillah gue masih dilindungi sama Allah ya kan Pak. Gue sambil nangkisin tuh bambu kuning sama bambu gede-gede banget gue tangisin pakai CR. Yang penting gue gak kesabet. Nah, di situ udah belokan gitu. Nah, salahnya kodok nggak lurus, dia malah belok, jatuh ke solokan, habis dibantai. Gitu deh, gua lihat tuh mukanya tuh. Iya, udah ditelanjangin Pak. Hancur ya. Masuk Facebook ya. Masuk Facebook, diusut tuh, Viral Pak. tuh. Viralin Facebook. Itu sempat viral deh. Parah, sampai turun LBH ngurusin di Polda. On the spot masuk. Oh, on the spot. Viral udah viral parah itu. Kalau lu Tek, di mana Tek yang paling parah lu kira-kira? Nih masih tolol nih. Nah, ceritanya lucu ya Put ya. Goblok nih dia, jalan nih ya kan. Itu kita arah jalan timur dulu nih. Jalan gua mudah-mudahan tim rocket nih, Pak. Tim rocket sama dia nih, kita rocket aja. Gua lagi males ribut tuh, Pak. Jangan ribut, kita tim rocket aja yaudah ya. Tim rocket, berdua nih kan, Bet. Akhirnya nemu deh nih musuhnya nih, gua telepon bocah. Ada. Rame. Bocah nggak dolar kan, ceprat. Padahal itu gua posisi di kampungan dia tuh gua nongkrong di Madun nih. Dun, jangan turun Dun, udah slow aja. Kita sini tim rocket aja, iya. Pas udah pecah ribut, dia turun ke anak-anak yang ikut ribut. Nah, di situ bobo BR di sini. Si Madun goblok gua bilang nih. Maksud gua ini gini, kampungan Pak. pernah kampungan Pak, orang. maksud gua gini, gua dari jauh tuh ngeliat kayak ponakan gua tuh kayak dibacokin, Pak. Sadar gak tuh? Sadar, Wah, gua ngeliat, ponakan gua kayak dibacokin nih. Lah gua lari ke tengah tuh, gua rambet BR anak-anak tuh. Seret, gua ambil corbek. Nah, pas gua mau sabet, toto bukan abam bukan ponakan gua yang disabetin. Nah, akhirnya gua cari Putek dong, Putek joki gua. Putek mana nih, Puteknya anjing, Putek. Lah, buset Pak, udah dipres di mana-mana, Pak. Udah ditembakin pakai senapan. Dia nodong gua pakai BR, tek sini. Ya, maksud Madun gua gua bilang, deketin ini kampungan gua, Pak. kampungan orang kan. Wah, anjing gua Madun enggak jelas nih, gua kabur aja, tinggalin dia. Akhirnya gua naik tuh kata ke bocah mana gitu. Kan Tiga banyak ya. tuh. Dulu kampung mana aja pada Nongkrong di boker lah. pada itu. Keluar masuk tongkrongan dari situ udah pokoknya dulu mana anak mana yang nongkrong gitu Pak. Bener. Berarti di situ Tek lo. Itu mah sebenarnya bukan bayar, tolol bagi gua mah. Akhirnya lu lolosnya di situ gimana tuh? Menang bocah menang. Bocah juga di sana juga udah dipres lagi Pak, diributin lagi bocah jebol, akhirnya jebol bocah pulang. Jadi lolos lo, balik lo aman lah. Kalau lu Ki? Kalau gua Pasti sini. gua pernah ikutan sih Pak. Terus Ada sih kalau gua pribadi di tol. ada tuh di tol. Ada Ada tuh. dia juga nih rame. Salahnya dia, Udah hampir menang dulu kita ya. Udah hampir menang Pak. cuman di-kick balik sama dia Pak. Balik sama dia. Temen Maksudnya gua balik? ada tuh si Hendrik. Jadi sampingan. dia Jebol jebol dia. ini. Dia balik badan. Balik badan. Anak kaget dong. Ada yang paling kuat ya, tamengnya baru keluar. Iya, ibaratnya yang paling batunya yang kuat. Jingo ya, Jingo. Ini baru keluar, mental lu anak-anak. Mental jauh, nabi gua masuk gang. Gua ditubruk tuh sama temen sendiri, jeder, jatuh. Habis tuh Habis kan? dibacokin Gua tuh. megang BR, dia megang BR. Gua lari, otomatis dia ngebacok dong. Otomatis ya udah gua Tos-tosin. bacokan, gua tos-tosin, tapi gua kalah. Kalah. Nyebur ke selokan gua, Pak. Iya. Gua udah ucap, ya Allah, udah. Takbiran, Pak, sebelum takbiran, besok mau takbiran, Pak. Gitu. Tapi nggak ngatan apa lo? Alhamdulillah, cuman bolong-bolong doang dikit lah, namanya bacok, Pak. Dun, bolong udah nggak ada. Nah, gue disitu sedih Pak. Kenapa di saat gue lagi jauh,
teman yang gua bener-bener susah lah, sosok Bolang tuh susah buat dilupain pak. Berarti meninggal brother. Meninggal pak, dia abis dibacok, dia ribut. Mungkin emang karena udah gimana ya pak ya? Udah ajal. Dia ribut segila-gilanya dia pak. Ngebabi buta, dia nggak peduli musuhnya itu siapa. Cita dari awalnya dong, ceritanya gimana nih awalnya? Ada yang di TKP gitu berarti? Nggak ada, Pinky yang ada di TKP. Dia sebelum hari H tuh, dia sebelum ribut terakhir, dia sebelumnya udah ribut duluan sama kampung lain. Sama kampung lain? Nah mungkin dia apa mau ngetes BR, dia kadang juga habis beli BR baru tuh pak. Dia habis beli BR baru, di online ya. Dia kayak, mesti kayak celurit yang panjang lebih gede, 3 pinggang muatnya kayak itu. Nah dia mau ngetes, kurang kali kentang, bagaimana? Dia ngetes lagi tuh. Berapa orang tuh kira-kira brother? Lo 6 motor, jatuhnya cuma 8 orang itu. 8 orang? 8 orang. Lu jalan lah tuh, jalan ke kampungannya dia. Kampungannya dia. Terus? Dia turun, ribut, deder, motor jatuh. Nah itu bocah mental, tapi Bolang masih selamat, almarhum masih selamat. Nah almarhum ngajakin motor balik karena motor ya. Dia udah motor pak. Motor. Iya, kadang motor baru lagi ya. HP baru itu mas Teh. HP barunya ada di motor itu, di bawah motor itu. Nanti ngajakin stick balik. Padahal yang lu tangkap nih, gua nih kalau ngelawan dia ini udah kalah pasti. Udah kalah pasti. Udah kalah. Masa juga masa di kampungannya dia. Iya di kampungannya dia pak. Tapi almarhum nih ngotot. Nah, terus diributin terus sama almarhum. Bocah diajakin nggak mau, gua juga nggak mau. Ya jujur gua nggak berani bang. Iya. Mulai coba juga nggak jauh. Sayang nyawa juga. Iya. Nggak tahu kenapa. Emang udah beda apa hari hanya kan, apa hari terakhir dia. Dia maksain sendiri. Maksain sendiri ngebabi buta. Sampai gue lihat pak, itu bener-bener apa ribut paling gokil lah pak. Depan corgo pak, ribut paling gokil gitu dia. Sampai dibantai kanan kiri habis, sampai jatuh, tapi jatuhnya terakhir gue nggak ngeliat pak. Kadang gue juga udah cabut. Itu tahun berapa kejadian? Baru banget kemarin. Tanggal 28 setahun dia. Setahun dia di tanggal 28. Tanggal 28 ini. 1000 hari berarti ya? Iya. Tahun dia tanggal 28. Terus Bacokin. Nah kalau gue pribadi nih, yang bikin gue berhenti nih, karena ngeliat dia tuh, kebayang. Cukup lah, udah cukup. Jangan sampai ada korban lagi. Sempet gak lu dibawa ke rumah sakit tuh? Sempet pak, itu yang paling parah lukanya di mana bro? Tangan udah hampir putus di sini. Leher. Itu, so gua pas mayatnya datang nih di rumahnya nih, orang tuanya gua dong di toilet lukanya pak, sama orang tua si almarhum Bolang ini kan. Dia paling parah kayak di sini nih, di belakang sini nih. Di sini bro? Ya paling parah dia kayak ngerembesnya di sini nih. Jadi pepes ya. Segede gini. Dalamnya sih ya segini paling dalam. Pokoknya ngerembesnya kayak sini dia sama tangannya ya, ping ya. Tangannya kayak nahan tangan gitu. Tuh dibantai. Dia mati pakai BR dia sendiri loh. Oh, jadi ini ya, dia ambil. Iya, dia jatuh soalnya. Soalnya dia jatuh. Jarinya juga putus, sempat nahan katanya. Berarti semenjak almarhum ini wafat, meninggal, udah lo udah stop. Tapi sempet lo kita mau balikin ya? Tapi kalau gue balikin lagi apa nggak bakal ada ujungnya pasti pak. Pasti sebenarnya kalau dibalikin lagi lebih gila, bisa. lebih hancur-hancuran dia Soalnya lagi. tuh anak-anak udah pengen bilang udah balikin. Iya. Soalnya Bolang gitu yang mati di sini. Ya, spot-spot sih emang di kampung sini yang meninggal Bolang. Orang Bolang tuh. Yang lain kan kayak kodok, koma, kayak Pinky disayurin kan nggak apa-apa. Emang Bolang dong itu bener sama isdet sampai. Iya Bolang doang. Sampai isdet banget gitu, mati Di dia. situ anak-anak balik ke titik awal pak. Gimana cara ini biar udahlah cukup kenakalan kita apa sih yang belum kita lakuin sama kita masih muda ya kan. Udah cukup buat nyeritain ke anak cucu lah, tapi jangan ceritain. Tapi boleh kalau lagi slow santai kan. Berarti dari situ ya, dari almarhum Bolang, lu inisiatif gila ini udah nggak ada bakal habisnya. Kalau ditimpain itu nggak bakal ada habisnya. Jadi boker udah redup lah sekarang. Dan gue lihat juga nih si kayak Putek, ini kayak anak-anak seperti gini ada pengajian ya brother. Bahaya nih bocah nih. Gue lihat setiap apa lo pengajiannya? Senin, Selasa, malam Minggu, sama Senin. Hari Minggu malam Senin tuh di Bukit Duri pengajian Jadul Muslim. Waduh. Di situ ngumpul-ngumpulnya
orang-orang badar. yang badar semua Pak di situ kumpulnya, mau dia nyolong, mau dia nyabu ya kan. Semua di situ. Ngapain dah di situ. Di situ buat memperbaiki diri. Iya. Akhlak yang dibantai itu akhlak Pak. Di situ tuh. Ini juga apa band Blaut Marginal juga ngaji. Marginal juga di situ ngaji. Nama pengajiannya Jadul Muslim. Iya, Jadul Muslim. Jadul Muslim. Oh, jadi tempat-tempat orang-orang yang benar-benar pernah asuh. Ya. Oh. Anak muda semua ada di situ ngaji. Udah ya, sekarang pesan-pesannya untuk penonton-penonton yang bakalan nonton kita orang nih, apa pesannya? Dari gua. Dari gua. Kesemaya kita anak muda ya, pasti pernah nakal ya, kan? Pasti pernah ngelakuin yang enggak. Pokoknya ya lu anak muda kalau lu masih nongkrong, ya nggak apa-apa kalau masih selama kebaikan mah. Bagi gua, kalau soalnya gua dulu pernah ngerasain nongkrong, sampai namanya ribut, sampai narkoba juga, apaan aja dah pokoknya. Yang gua ngerasain nggak bakal bisa kalau kita ngikutin terus semua. Jadi lu mengambil jalur ini sekarang. Ya. Gitu. Don. Nah kalau gue gimana ya, namanya anak muda bener kata Putek juga ya Pak ya. Nggak luput dari kesalahan, ibaratnya dari jati diri lah Pak. Benar. Bukan kita buat ini gue sampai yang paling kuat paling gitu, nggak ada. Orang kuat tuh nggak ada, yang pura-pura kuat tuh banyak menurut gue. Intinya gue cuma ngasih pesan buat lo orang pada yang ada denger, yang lihat atau nonton channel ini, udahlah cukup. Kalau emang lu masih ada di zona itu, pelan-pelan lu keluar, insya Allah pasti bisa. Pinky, kalau buat lu semua yang lagi ngerasain badar, kenakalan, pergaulan, bebas apapun dan lain-lain, ya nanti lu bakal ketemu titik jenuhnya. Yang penting intinya lu harus berani tanggung jawab, belajar dari kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Gila wayang nih brother. Ya, itulah wawancara malam ini gua bersama teman-teman dari Jakarta, dari Boker, dari Gangster. Ini dari semua ini kita bisa ngambil kutipan pelajaran hidup. Dia seperti dia orang, dia udah nakal, udah pernah masuk penjara, udah pernah ribut, udah pernah hampir mati karena ribut, udah sempat jadi buronan dan sebagainya. Kenakalan remaja telah dia lalui brother. Sekarang dia udah menemukan titik jenuhnya, dia udah sekarang sudah ada pengajian, sudah tobat, dan ini yang menurut gua sangat luar biasa anak muda seperti dia. Tepuk tangan brother. Gila. Terima kasih brother telah mampir ke channel. Doakan saya juga biar saya rajin upload, biar ya sebegitulah. Terima kasih brother. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa ke konten selanjutnya. See you, bye, salam, kenangan. Yo.